Terima kasih Ketua Kelas untuk sharing sebentar saya lihat apakah semua sudah. Hari ini kita menggunakan Lentera, kemudian Google Classroom, Zoom, terus grup lain. Iya, Bu, sudah. Ya, oke. Ada yang absen deh. Untuk hari ini ada 6 yang alpha ya? 6 orang. Oke. Matthew? Ya, tadi bukannya Matthew ya? Matthew Manuel. Matthew Manuel kok belum ini, belum scan QR. Michael Audrey. Yoga. Ya, sudah, 1-2 orang ini. Kita kembali saja ke materi, membahas contoh soal. Post share, terus stop recording. Resume. Okay. Recording in Resume progress. Ini sudah recording belum ya? Ceknya. Post recording. Oke, recording sudah berjalan. Nah, di belakang ini, jadi tadi ada DOL, terus ada sebelumnya ada margin of safety, ada margin of safety ratio, terus ada degree of operating leverage. Kita juga belajar break even untuk satu jenis produk, variasinya dari operating income, kemudian variasinya dari net income, ya. Jadi ada faktor tarif pajak, penghasilan, kemudian ketika ada laba operasi tertentu, laba operasional, kemudian ketika lebih dari satu jenis produk, ya berarti ada sales mix, dan menghitung margin of safety, ada margin of safety ratio, ada menghitung degree of operating leverage, ya. Kita sekarang kerjakan soal ini. Oh, bagaimana caranya untuk share? New share. Bisa lihat yang saya share kan enggak?
Ada PowerPoint dan ada Excel. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nah kita kerjakan ini. Saya pakai Excel supaya lebih rapi. Karena kalau menulis pakai mouse tulisannya itu parah sekali. Oke, dari soal ini ya. Silakan teman-teman ikut menjawab. Berapakah unit yang dijual dan total revenue masing-masing produk ketika di titik impas ya. Produknya ada 3, R, S, T, ya, perusahaan Odell. Budgeted information for the coming accounting period sebagai berikut, yaitu total fixed cost-nya 284.000. Diketahui jumlah unit masing-masing untuk ini jumlah unit penjualan ya, untuk R 16.000, S 12.000, T 52.000. Harga jual masing-masing ya 14, 10 dan 11. Untuk RST variable cost-nya 9, 6 dan 8 untuk masing-masing. Nah, yang diketahui apa aja? Fixed cost ya. Fixed cost-nya berapa? Rp284.000. Oke, terima kasih. 284.000. Next, kita ada 3 macam produk. Langsung kita buat F, S, T. Jumlah unit terjualnya R, yaitu 16.000. ya betul 16.000. Kemudian S-nya 12.000. betul. Terima kasih Cynthia dan Claresta. Kemudian T-nya 52.000. ya, terima kasih Natania 52.000. Jadi ini total dari ketiganya adalah 80.000. Selling price ya, harga jual R sama dengan 14, Bu. betul 14 ya. Kemudian S sama dengan 10. S10 ya. T harga jualnya adalah 11. 11 ya. Terima kasih. Jadi dari sini kita langsung bisa mendapatkan contribution margin per unit. Belum. Biaya variabelnya. Biaya variabel per unit untuk R sama dengan 9, Bu. 9. Nah, ini baru 14 kurang 9, contribution margin per unitnya 5 ya. Terlalu cepat tadi. Yang S 6, Bu. 6 ya. Thank you. T 8. ya, tuh 11 kurangi 8. 3. Jadi kontribusi margin per unit kita sudah dapat masing-masing. Kemudian sales mix-nya di sini tidak ada. Ini sudah semua ya. Produk, sales volume, sales harga jual dan biaya variabel. Fixed cost-nya sudah masuk di sini. Jadi informasi dari PowerPoint-nya sudah masuk di sini. Nah, sales mix-nya kalau di sini tidak diketahui, kita berdasarkan ini 16.000 dibagi total. Tapi karena saya mau langsung copy rumus, saya kunci yang sel bawah ini 80.000. Ya, jadi ketika saya copy ke bawah, dia akan tetap sama. Ya, yang bawah ini B8. Nah, ini berarti produk R ini 20%. Ini kan dalam koma. Ini kalau mau dibuatkan mana ini persentase.
sama juga. Oke, 20%, 15%, 65%. Total 1% ya. Jadi 80.000 itu sama dengan 100%. 100% itu sama dengan 1. Satu kesatuan itu artinya 100%. Nah, sekarang kontribusi margin per unit kalikan sales mix. Ini untuk menghitung kontribusi margin paket. Ya, jadi 5 kali 20%, 4 kali 15%, 3 kali 65%. Oke, nah, kontribusi margin paket ini, ya ini dianggap seperti kontribusi margin, tapi paket, ya bukan untuk satu jenis produk. Ya, gabungan dari 3 produk tersebut. Nah, jumlah unit paket yang terjual saat break even, rumusnya sama dengan fixed cost plus 0 dibagi margin kontribusi paket. Ini plusnya itu kita harus dikurung ya, di dalam kurung bagi margin kontribusi. Jadi 284 dibagi margin kontribusi paket 80.000 unit. 80.000 paket. Sorry ya, 80.000 paket. Maka kita taruh di sini 80.000 ya. Kemudian sales mix-nya itu pakai diketahui yang sebelumnya. Jadi kalau S itu 20%, maka kita kalikan 80, jadi 16.000. Kalau tadi itu R, sekarang S. S itu 15% dari 80.000. Itu 12.000. Kalau T itu 65%, jadi kita kalikan 80.000 juga, yaitu 52.000. Ya. Maka jumlah unit terjual kali kontribusi margin per unit di sini sama dengan total kontribusi margin. Nah, kita jumlahkan semua total contribution margin keseluruhan semua produk itu akan sama dengan jumlah fixed cost. Jadi, kita sudah menghitung jumlah paket 80.000. Dari 80.000 paket ini jumlah unit masing-masing sudah. Nah, kalau mau menghitung berapakah penjualan, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau kita ingin tahu berapa jumlah penjualan serupiah? Ini kan jumlah unit sold sudah, yaitu S sama di R itu 16.000, S 12.000, T 52.000. Nah, kita harus menjawab pertanyaan berikutnya, berapakah total revenue masing-masing produk ketika di titik impas, yaitu ketika di ini. Bagaimana caranya mendapatkan total revenue? Ya, halo? Untuk mendapatkan revenue, kita hitung dari mana? Kan sudah ada jumlah unit. Berarti kalau mau mendapatkan revenue, ya kita kalikan dengan harga jual. Jadi jumlah unit kali harga jual akan ketemu revenue. Sales revenue ya. Revenue itu maksudnya sales revenue. Nah, selling price masing-masing mengambil dari informasi yang diketahui sebelumnya. Maka revenue produk R ini jumlah unit kali selling price.
Jadi nilai penjualan pada waktu break even itu sama dengan 916.000. Ya, nanti bisa dihitung. Misalnya revenue kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya, kurangi biaya tetap, akan membuktikan bahwa ketika kita menjual pada 80.000 paket, maka itu adalah break even. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya berarti ya. Oke, kalau cukup jelas nanti mengerjakan untuk latihan di rumah soal king yang dikumpulkan itu soal king dan soal yang satu lagi akan saya umumkan. Soal Howard silakan dibuat latihan, tetapi yang dikumpulkan adalah king dan yang satunya lagi. King oke? Bu, saya mau tanya, kan di Lentera itu ada PPT pertemuan ketiga, tapi waktu saya download itu kok isinya sama aja kayak PPT pertemuan kedua ya, Bu? Hah? Oh ya? Iya. Tunggu. PPT pertemuan ketiga itu isinya yang pertemuan kedua. Oke, nanti saya perbaiki ya. Terus ini, Bu, saya boleh minta kodenya buat Google Classroom nggak ya, Bu? Kode di Classroom. Saya harus membuka. Ya, jadi Google Classroom Code. Ya, kalau yang lain tahu bisa juga di-share di Line ya. Ini saya nggak bisa minimize karena sedang recording. Ya, Jordan, nanti saya cek. Terus teman-teman yang tadi menjawab ketika bersamaan kita mengerjakan contoh soal ODEL ya, yang produk RST, silakan bisa dituliskan di chat box NRP dan namanya ya. Tadi kalau nggak salah ada Clarence, ada Cynthia, dan nggak tahu siapa lagi, tapi dituliskan saja supaya saya nggak miss ya. Oh, bukan Clarence, Claresta ya. Sorry, Claresta. Yang lain apakah ada pertanyaan terkait dengan soal yang tadi kita kerjakan bersama atau materi di PowerPoint-nya? Akan saya cek lagi Joshua materi di Google di Classroom. Bukan di Lentera ya. Terus pengumpulan tugas semua di Lentera ya. Jadi kita terpusat di Lentera, jangan taruh di Google Classroom karena mulai sekarang kan semua yang di sini sudah tercatat namanya di Lentera. Kalau dulu untuk pertemuan pertama kedua masih ada yang PRS2 yang belum terdaftar namanya di Lentera, makanya bisa submit tugas di Google Classroom. Tapi mulai sekarang semua di Lentera, oke?
Minggu depan jadwal biasa ya, minggu depan itu tanggal 2. Tanggal 2 kita kelas, depannya lagi kita tes 1. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu saja. Terus teman-teman tadi yang belum presensi, berarti waktu presensi tadi itu ditinggal ya, kelasnya ditinggal ya, sudah. Memang saatnya presensi, Anda meninggalkan. Kenapa Pak Matthew? Bu, tadi itu Bu, saya koneksinya keputus, terus join, terus pas itu langsung presentasinya sudah mati. Baru putus sebentar langsung itu tadi. Tadi dikasih beberapa menit. Ya silakan tulis di chat box, tulisin. Presensi, Matthew Manuel untuk presensi. Tadi siapa lagi yang belum presensi? Tunggu. Selain Matthew, tadi ada satu lagi ya. Ya Matthew, oke, no problem. Ya sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian dan juga presensi sudah, yang one device, tidak ada, ya kalau nggak ada sudah. Terima kasih teman-teman untuk